Sebelum kita membuat polanya, kita bahas dulu tool-tool dasar untuk membuat pola pada Reachbase. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Reachbase-nya yang DGS. Setelah terbuka seperti ini, klik Intelligent Pen. Fungsi Intelligent Pen ada berbagai macam. Yang pertama bisa membuat kotak dengan cara klik kiri kemudian ditahan. Dia akan membentuk kotak seperti ini. Kemudian di atas adalah ukuran lebar. Yang di bawah untuk ukuran panjang kotaknya. Di situ kalian tinggal tulis saja seberapa ukuran yang kalian inginkan. Jika ukuran telah tepat, klik OK atau Enter. Kemudian untuk mengatur garis, di sini ada untuk mengatur garis, ada garis lurus, garis putus-putus yang kecil, garis titik, kemudian ada garis lurus yang tebal. Kita gunakan garis putus-putus untuk membuat kotak. Kemudian cara untuk mengcopy garis. Arahkan kursor ke garis yang ingin di-copy. Ada garis atas dan garis bawah. Untuk mengkopinya, klik kiri kemudian ditahan. Arahkan ke bawah atau kemanapun yang kalian inginkan. Klik kiri untuk melepaskan. Akan muncul tabel ukuran seperti ini. Bagian atas adalah jarak antara garis atas dengan garis yang ingin di-copy. Jika misalnya untuk ukuran turun bahu 3 cm, kalian tinggal tulis 3 cm, kemudian OK atau Enter. Kemudian, fungsi Intelligent Pen yang selanjutnya adalah untuk membuat garis lengkung dan garis lurus. Klik kiri, jika muncul bentuk S seperti itu berarti untuk membuat garis lengkung. Cara membuat garis lengkungnya adalah dengan klik kiri, lalu klik kiri lagi pada tiap titik yang kalian inginkan. Untuk melepaskan, klik kanan. Kemudian untuk membuat garis lurus, klik kiri. Jika masih berbentuk S seperti itu pada Intelligent Pen-nya, klik kanan hingga berbentuk T, itu untuk membuat garis lurus. Garis ini dapat kalian arahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan diagonal. Untuk melepas agar garisnya tidak bergerak lagi, klik kiri, kemudian muncul tabel ukuran. Jika kalian panjangnya ingin 12, tinggal kalian tulis 12, kemudian Enter atau OK. Kemudian untuk menentukan titik ukuran pada kotak bantu, klik titik pada ujung kotak bagian atas, arahkan ke kanan dan tulis ukuran yang diinginkan. Untuk mencari titiknya, arahkan kursor pada garis, cari titiknya hingga garisnya berwarna hitam. Titik merah itu adalah titik yang telah kalian ukur tadi. Klik kiri sambil ditahan adalah untuk membuat garis lurus yang dapat diarahkan kemana saja. Arahkan ke titik yang diinginkan, kemudian lepas dan tulis ukuran yang diinginkan. Jika kalian klik kiri dan tidak ditahan atau dilepas begitu saja, itu akan membentuk garis lurus yang hanya dapat diarahkan lurus ke bawah, ke atas, ke samping, atau diagonal. Cara untuk melengkungkan garis adalah buat dulu garis yang diinginkan, kemudian klik modify atau yang tool yang seperti tanda panah, arahkan ke garis yang ingin dilengkungkan, klik kiri sekali, kemudian klik kiri lagi sambil ditahan dan bentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Agar bentuknya tidak bergerak lagi seperti ini,
Cukup dengan mengklik kiri dan dia akan berhenti atau terlepas. Sekarang mari kita buat polanya. Pertama, klik Intelligent Pen, kemudian kita atur garisnya, kita pilih garis putus-putus untuk membuat kotak bantu. Buat kotak, ukurannya yang bagian atas 1/4 lingkar panggul ditambah 1 dan bagian bawah adalah panjang baju. Copy garis bagian atas ke bawah dengan jarak 3 cm. Kemudian klik bagian ujung atas kotak. Jika masih berbentuk S, klik kanan terlebih dahulu agar berbentuk T untuk membentuk garis lurus. Arahkan ke bawah, ukurannya 8 cm. Lakukan hal yang sama pada titik ini ke kanan, ukurannya 7 cm. Dari titik 7 cm tadi, garis arahkan ke titik 8 cm. Kemudian klik Modify dan lengkungkan garis membentuk garis kerung leher. Jangan lupa klik Intelligent Pen-nya lagi dan kita buat garis bahu dengan ukuran 12 cm. Klik titik leher ke bawah 5 cm. Dari 5 cm ke kanan, setengah lebar muka itu 16 cm. Copy garis bagian atas ke bawah untuk membuat garis pinggang. Jaraknya adalah panjang muka atau 40 cm. Kemudian copy garis pinggang ke atas untuk membuat garis lingkar badan dengan jarak 17 cm. Kemudian klik titik tengah muka yang di garis lingkar badan ke kanan 1/4 lingkar badan tambah 1 23 cm. Kemudian dari ujung garis pinggang ke kanan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 yaitu 21 cm. Hubungkan titik bahu ke titik lingkar badan, kemudian titik lingkar badan ke titik lingkar pinggang. Klik Modify untuk membentuk kerung lengan. Untuk garis pola dasar, sengaja saya menggunakan garis putus-putus karena nanti akan langsung dipecah pola. Dari garis pinggang, di-copy ke bawah untuk membuat garis panggul, ukurannya tinggi panggul 18 cm. Dari titik pinggang, hubungkan ke titik panggul, kemudian klik Modify dan bentuk sisi panggul. Jika pola dasarnya sudah selesai seperti ini, lanjutkan merubah pola. Perlu diingat, setelah menggunakan Modify, jangan lupa untuk mengklik Intelligent Pen jika ingin membuat garis baru lagi. Klik titik bahu sambil ditahan, ukurannya 2 cm. Kemudian dari titik leher ke bawah 4 cm. Setelah didapatkan titik untuk membesarkan garis leher, kemudian besarkan lingkar badan ke kanan 1 cm. Kemudian pinggang ke kanan 5 cm. Panggul ke kanan 7 cm. Bagian bawah baju ke kanan 18 cm. Dan bagian tengah muka ke atas 7 cm. Setelah didapatkan semua titik untuk merubah pola, selanjutnya ubah garis menjadi garis lurus yang tebal untuk menghubungkan semua titik. Pertama, buat garis leher. Klik Modify dan lengkungkan. Perlu diingat, klik kiri untuk melepaskan. Jangan lupa, setelah menggunakan Modify, klik Intelligent Pen lagi untuk membuat garis baru. Buat garis bahu, kemudian hubungkan titik bahu ke titik lingkar badan. Klik Modify dan lengkungkan garis kerung lengan. Klik lagi Intelligent Pen, hubungkan titik lingkar badan ke titik pinggang,
dari titik pinggang ke titik panggul, kemudian dari titik panggul ke titik bawah baju. Jika polanya sudah selesai seperti ini, klik tool yang bergambar gunting untuk memblok polanya. Klik setiap bagian tepi pola yang diinginkan. Setelah terblok seperti ini, klik kanan, klik tool Grand Line, kemudian klik kanan sebanyak 2 kali untuk membetulkan arah serat, kemudian klik kiri dan bawa ke posisi yang diinginkan. Lalu klik Add Seam dan klik sudut manapun, tulis 0 dan pilih All Pattern at Work Area. Oke, itu untuk menghilangkan kampu. Klik tool Eraser, kemudian klik semua garis bantu yang sudah tidak dibutuhkan lagi, agar ketika kita menggrading, itu garisnya tidak mengganggu. Jika bagian pola muka telah selesai, kita lanjut membuat pola bagian belakang. Klik Intelligent Pen lalu pilih garis putus-putus lagi. Buat kotak dengan ukuran 1/4 lingkar panggul dikurang 1 dan panjang baju. Copy garis atas ke bawah dengan jarak 3 cm. Klik titik ujung kanan atas, arahkan ke kiri 7 cm, lakukan yang sama ke bawah 1,5 cm. Dari titik 7 cm tadi, buat garis leher, klik Modify, lengkungkan, jangan lupa klik Intelligent Pen. Kemudian buat garis bahu dengan ukuran 12 cm. Dari titik garis leher ke bawah 9 cm. Dari titik 9 cm tadi, klik kiri, dilepas saja, arahkan ke kiri setengah lebar punggung yaitu 18 cm. Copy garis bagian atas ke bawah untuk membuat garis pinggang. Ukurannya panjang muka yaitu 40 cm. Kemudian dari garis pinggang copy ke atas untuk membuat garis lingkar badan dengan jarak tinggi dada 17 cm. Buat titik lingkar badan yaitu 1/4 lingkar badan dikurang 1, 21 cm. Titik pinggang 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3, 19 cm. Hubungkan titik bahu ke titik badan. Bentuk kerung lengan. Klik lagi Intelligent Pen, hubungkan titik lingkar badan ke titik lingkar pinggang. Lalu copy garis pinggang ke bawah untuk membuat garis panggul dengan jarak tinggi panggul 18 cm. Hubungkan titik pinggang ke titik panggul, klik Modify dan bentuk sisi panggul. Jika pola dasar sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita merubah pola. Klik Intelligent Pen, dari garis bahu atas, turun 2 cm. Dari garis leher, turun 3 cm. Dari titik badan ke kiri 1 cm.
Titik pinggang ke kiri 5 cm, panggul ke kiri 7 cm, dan bagian bawah ke kiri 18 cm. Untuk bagian bawah baju turun 7 cm dari tengah belakang. Jika semua titik merubah pola telah didapatkan, kemudian hubungkan dengan menggunakan garis lurus yang tebal. Buat garis kerung lehernya terlebih dahulu. Buat garis bahu, garis kerung lengan, hubungkan titik lingkar badan ke titik lingkar pinggang, titik pinggang ke panggul, dan panggul ke bawah. Klik modify dan lengkungkan garis bawah baju. Jika pecah polanya sudah selesai seperti ini, selanjutnya blok pola. Klik tool yang bergambar garis gunting, kemudian klik semua bagian tepi garis yang diinginkan. Jika pola sudah terblok seperti ini, klik kanan, kemudian klik tool grand line, klik kanan arah serat 2 kali, klik kiri dan bawa arah seratnya ke posisi yang diinginkan. Lalu klik add seam, klik sudut manapun, tulis 0, dan pilih all pattern at work area. Setelah itu klik tool eraser dan hapus semua garis bantu yang sudah tidak dibutuhkan agar tidak mengganggu saat menggrading. Selanjutnya membuat pola lengan. Klik Intelligent Pen, kemudian ganti garisnya menjadi garis putus-putus. Klik kiri, kemudian arahkan ke kanan, lingkar puncak lengan 36 cm. Arahkan ke titik tengah, kemudian garis ke atas, bebas dulu saja ukurannya. Dan ke bawah juga bebas dulu saja ukurannya. Dari titik lingkar puncak lengan sebelah kanan, arahkan ke garis sumbu. Ukurannya adalah setengah lingkar kerung lengan, yaitu 23 cm. Dari titik ujung atas segitiga ke bawah 55 cm atau panjang tangan. Dari titik panjang tangan ke kanan 18 cm, ke kiri 18 cm. Hapus garis yang tidak dibutuhkan. Klik tool divider, kemudian arahkan ke garis kerung lengan muka. Klik angka 3 untuk dibagi 3, kemudian klik kiri. Lalu arahkan ke kerung lengan belakang, klik angka 4 dan klik kiri. Klik kiri pada titik ini, kemudian arahkan ke titik lingkar puncak lengan. Kemudian klik 2 dan klik kiri. Klik point tool, kemudian arahkan ke titik ini, enter, tuliskan 0,5 pada kolom atas, kemudian arahkan ke titik ini, enter, tuliskan 1,5 pada kolom bagian bawah,
Hapus titik yang tidak dibutuhkan. Klik point tool lagi. Arahkan ke titik ini, enter, tulis 2. Ke titik ini, enter, tulis 1. Hapus titik yang tidak diperlukan. Klik Intelligent Pen, kemudian klik kiri. Jika masih berbentuk T, klik kanan untuk mengubahnya menjadi garis lengkung. Ubah garis menjadi garis lurus yang tebal. Kemudian bentuk garis kerung lengan dengan cara mengklik pada tiap titiknya. Untuk melepaskan, klik kanan. Ganti garis menjadi garis putus-putus. Ukur masuk 4 cm. Kemudian hubungkan dengan garis lurus yang tebal. Klik tool eraser, kemudian hapus garis bantu yang tidak diperlukan. Klik tool bergambar gunting, kemudian blok pola. Setelah terblok, klik kanan, klik grand line, klik kanan 2 kali dan arahkan. Hapus kampuh dengan klik add seam. Klik sudut manapun, tulis 0, pilih all pattern at work area. Selanjutnya membuat pola lapisan. Klik Intelligent Pen, ganti garis menjadi garis putus-putus. Dari bahu, masuk 5 cm. Dari leher, turun 7 cm. Kemudian buat garis lapisan. Klik modify dan lengkungkan. Lanjut ke lapisan belakang, klik Intelligent Pen. Dari garis leher turun ke bawah 5 cm. Dari garis bahu masuk ke dalam 5 cm. Buat kotak dengan ukuran lebar 19 cm dan panjang 19 cm untuk membuat lapisan bagian muka. Dari titik ini turun 12 cm. Turun 3 cm. Dan dari titik ini masuk 7 cm. Dari titik 7 cm tadi buat garis bahu, kemudian masuk 2 cm, ubah garis menjadi garis lurus tebal, buat lingkar kerung leher. Dari titik bahu masuk 5 cm, kemudian buat garis lapisan.
Kemudian klik Intelligent Pen. Buat kotak dengan ukuran lebar 19 dan panjang 9,5. Dari titik ini turun 4,5 cm. Dari titik ini masuk 7 cm. Dari titik ini turun 3 cm. Buat garis bahu. Dari titik bahu masuk 2 cm. Ubah garis menjadi garis lurus tebal. Kemudian buat garis leher. Buat garis bahu masuk 5 cm. Dan buat garis lapisan. Klik modify dan bentuk. Langkah terakhir adalah menggrading. Klik size pada bagian atas, kemudian klik edit size dan measurement. Klik tabel pada bagian kiri M, tulis S. Klik tabel pada bagian kanan M, tulis L. Kemudian klik tabel pada bagian kanan L, tulis XL. Oke. Klik select tool, kemudian select bagian sudut yang ingin digrading. Klik grade table. Tulis 2 pada bagian DX. Enter. Select bagian bawah. Klik grade table. Tulis 2 pada DX dan 3 pada DY. Enter. Di sini dapat dilihat ungu adalah S, hitam adalah M, hijau L, dan orange XL. Untuk pola bagian muka, titik leher tidak dibesarkan ataupun dikecilkan. Langsung ke bahu. DX 1, DY 1. Untuk X-nya, arahnya salah, kita klik neck X. Select bagian titik lingkar badan, kemudian DX-nya diubah menjadi 2. Select langsung bagian lingkar pinggang, panggul, dan bawah. DX-nya 2. DY-nya 1. Untuk bagian sudut bawah, select, kita ubah DY-nya menjadi 3. Untuk bagian baju bawah yang di tengah muka, select, yang diubah adalah DY, diganti menjadi 3. Untuk titik leher, DY-nya diubah menjadi 1.
Kemudian bahu, DX-nya 1, DY-nya 1. Karena arahnya salah, kita klik neck X. Select bagian titik lingkar badan, besarkan DX 2. Kemudian select bagian pinggang, panggul, dan sudut bawah secara bersamaan, DX2 dan DY1. Select bagian sudut bawah, DY diubah menjadi 3. Bagian bawah baju, DY diubah menjadi 3. Untuk lapisan muka, sama seperti pola bagian muka, garis leher tidak diubah, langsung ke bahu, DX1, DY1. Untuk bagian belakang, leher diubah DY1. Bahu, DX1, DY1. Kemudian bagian lapisan bawah, DY1. Kemudian klik neck Y. Untuk gradingnya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.